Hancurnya hidupku karena bujuk rayumu, gelapnya duniaku. Para netizen yang budiman, maafin adik-adik saya ya. Sebenarnya mereka tuh lucu, tapi emang ngeselin sih, seperti saya. Netizen ribut, masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Umur Torik 56 hari, ya, Umi belum selesai nifas, Torik sudah Umi gendong pergi ke Haramain, ke Mekah Madinah. Razman 2 menit, Razman 2 menit. Banyak banget yang komen kayak begono. Tadinya gua gak ngeh, apaan sih Razman 2 menit? Pas gua cari, ternyata 2 menit saja. Oh ngecoknya 2 menit saja, tak tahan rasanya. Netizen ribut, masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Netizen ribut, masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi Umur Torik 56 hari, ya, Umi belum selesai nifas, Torik sudah Umi gendong pergi ke Haramain, ke Mekah Madinah. Waktu itu bukan umroh, haji, Bo. Haji bawa bayi umur. Dari Torik dan haji. Sudah. Jadi dia ini adalah Haji Torik. Ya, Haji Torik. Razman 2 menit, Razman 2 menit. Banyak banget yang komen kayak begono. Tadinya gua gak ngeh, apaan sih Razman 2 menit? Pas gua cari, ternyata 2 menit saja. Oh ngecoknya 2 menit saja, tak tahan rasanya. Walau 2 menit akan selalu ku kenang selama-lamanya. 2 menit saja, kocok telur. Netizen, lu emang paling jago kalau udah cari bahan buat ketawa. Gak cuman itu, kalau ada perlombaan kekompakan netizen seluruh dunia, gua yakin netizen Indonesia juaranya. Bahkan netizen Indonesia itu udah bertindak seolah-olah sebagai tim pencari fakta. Walaupun gak ada dibayar, tapi banyak fakta yang terungkap dari netizen. Kalau model iklan zaman dulu, Anda layak dapat bintang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam NKRI harga mati ya. Khususnya buat 2 orang itu ya, mitra Amar Rasman. Saya bilang gini, saya juga netizen dan mitra. Tapi gini aja Bang Mitra, lo ngatain netizen katanya nggak ada otak, katanya otaknya di mana katanya. Sekarang lo tuh yang nggak punya otak katanya. Sekarang gini aja, lo laki-laki, gua laki-laki, gentleman sekarang. Lo ngatain netizen nggak ada otak. Lo sekarang di atas ring sama gua sekarang, ayo gimana? Ayo duel sama aku. Kalau lo memang laki-laki, sama Rasman juga kalau kamu laki-laki, ayo main sama saya, duel kita di atas ring resmi. Ya, diselanggarin sama orang-orang biar tahu. Saya pun juga netizen, sakit hatiku kalau katanya netizen ini di mana otaknya katanya, nggak punya otak katanya. Ayo main sama saya kalau lo laki-laki. Sekarang gini aja, gampang. Lo 2 orang lawan saya 1 orang aja. Ayo di atas ring, bebas, gak ada wasit. Ayo gimana? Kalau lo laki-laki lawan saya mewakili netizen, tolong pejabat-pejabat tinggi kayak Pak Tony, siapa semua yang mendengarkan, semua netizen juga kalau mendengarkan kata-kata saya ini, sebarkan luas Alex Nuryanto nih, lawan 2 orang itu, 1 mitra sama netizen. Salam sejahtera ya, ini bukan main-main, ini serius ini. Saya juga kuli bangunan.
mendamakan, katanya Peggy itu masih bersalah terus ya. Udah sidang udah clear, dia tuh udah menang, dia udah nggak bersalah, masih tetap disalah-salahin terus ya. Kamu bela orang yang salah, aib keluarin sekalian, ayo. Tapi yang satunya ini mitra ini ngatain netizen nggak punya otak, katanya lo tuh nggak punya otak. Kalau lo laki-laki, ayo main sama saya, kalau aku bantai kamu nanti. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Saya diancam, Bang. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Kalau orang bertato sampai beberapa biji tatonya, menurut saya itu ada yang menurut saya ya, pikiran saya ini kok bagi saya itu kurang baik. Nah, jadi kalau sekarang dimunculkan citranya itu sebagai orang yang sangat suci, sangat bersih, sangat tawadu, kok kayaknya saya kurang yakin. Saya nggak menuduh. Nah, kemudian ketika dialog hari Selasa itu di salah satu TV swasta, ketika diwawancarai oleh hostnya, itu saudara Peggy mengakui bahwa dia salah satu pendukung sepak bola, termasuk nama orangnya gitu. Sayangnya saya tidak diberi kesempatan untuk berdialog dengan beliau karena dilarang oleh hostnya. Saya paham kalau Rasman yang bicara nanti dianggap menginterogasi, tapi di TV sebelah itu wawancara, Kak, dialog. Nah, ada kesempatan narasumber tuh dialog. Nah, saya sebenarnya pingin saya tanya. Para netizen yang budiman, maafin adik-adik saya ya. Sebenarnya mereka tuh lucu, tapi emang ngeselin sih, seperti saya. Tunggu episode selanjutnya dari kami bertiga ya. Nah gitu dong, follow akun abangnya yang udah capek ngedit. Kalau enggak, saya somas. Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Saya mau lihat gejolak seperti apa itu. Saya mau lihat sebab gejolak apa masyarakat Indonesia. No. Saya diancam, Bang. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen.
Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Pak Rasman dibilang meninggal dunia, mukanya diganti lagi sama muka kodok. Belum lagi video yang sampai dipotong. Apa ini? Saya aja sebagai cewek malu loh dengarnya. Kok bisa-bisanya sih netizen sekreatif itu? Ops, maksud saya sebarbar itu ngebulinya. Ada apa? Anak kemarin sore kayak saya memilih nggak tahu apa-apa yang terjadi di akhir zaman ini. Banyak banget dramanya sumpah. Ya paham sih, orang intelek harusnya nggak mancing buat minta dibully ya kan? Masa iya orang intelek kalah sama netizen? Orang intelek bisa laporin kalian loh. Apalagi ini pengacara. Nama akun kalian ditandai tuh satu-satu. Siapa tuh akun yang main-main sama Pak Rasman? Udah ya, udah mainnya. Saya nggak menjembatani kebencian, nggak suka bullying. Tapi sebagai anak kemarin sore ini Pak, mohon maaf, etikanya dijaga. Jejak digital itu selamanya kerekam loh. Kasian nanti anaknya lihat. Oh iya, anaknya 3 tahun udah jadi dokter, wis keren. Iyalah, intelek gitu loh. Nah, tapi masih kalah sih sama Torik, 2 bulan udah haji. Kayak nggak tahu aja netizen kita Pak. Netizen Indonesia itu detail dan teliti banget mencari informasi dan data. Belum lagi gosip yang beredar. Ya daripada ngadu sampai satu studio nahan ketawa, mending banyak-banyak diam dan istighfar sih saran saya. Di umur segitu jangan ngelawak lagi. Katanya intelek. Netizen emang sukanya sama yang lagi lucu-lucunya. Saya pun mohon maaf juga nggak sengaja ikut ketawa lihat tingkah netizen. Tapi ya gimana, nggak ada asap kalau nggak ada api. Nggak bakal dibully kalau nggak ada pemicunya. Sebenarnya sikap adalah tindak tanduk dari seorang yang intelek. Buktikan hal itu Pak. Bukan banyak bicara tapi kosong nggak ada isi. Karena yang terngiang-ngiang cuma teriakan doang. Tunjukkanlah wibawa, tunjukkan contoh, attitude yang baik. Bukan malah ngadu kayak anak SD yang lagi berantem. Koreksi kalau benar. Yuk, bisa yuk berusaha waras di tengah pemimpin dan petinggi yang semakin ngadi-ngadi. Wait, saya jangan dilaporin ya Pak, karena saya nggak ngebully loh. Karena saya bukan siapa-siapa juga. Jadi nggak usah merasa terancam. Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia Pak? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia Pak? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Saya diancam Bang. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Yang coba mengadu-ngadu supaya saya takut digertak-gertak. Hah? Apa itu gertak? Saya mau tanya. Ya, gak usah gertak-gertak saya. Saya diancam Bang. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Saya diancam Bang. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia Bang?
Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Saya diancam, Bang. Oleh? Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video saya diancam, Bang. Oleh? Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Senyumnya jelek. Senyum yang manis. Saya diancam, Bang. Oleh? Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Sebetulnya bukan ribut, Bang, netizen itu. Cuman menyampaikan unek-uneknya karena sering video Bang Rasman itu berseliweran di TikTok. Jadi Bang Rasman itu jangan khawatir, tinggal klarifikasi saja. Wahai para netizen, alhamdulillah saya masih sehat walafiat dan saya masih hidup. Kan tinggal gitu beres, Bang. Jangan marah-marah mulu, Bang. Cepet tuan tuntar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Bukan masalah menang dan kalah, Bang Rasman, sama orang banyak. Sekarang itu netizen itu sudah pada cerdas. Kalau mikir sudah pakai otak. Saya tahu Bang Rasman itu lulusan S3 dan orangnya intelektual. Kalau saya nih, Bang, nggak sombong, Bang, saya lulusan S5, Bang, dari negeri Konoha. Susah senang suka-suka saya, Bang. Muka saya diganti dengan muka kodok. Kalau masalah muka Bang Rasman diganti dengan kodok, itu saya jelaskan, Bang. Jadi netizen itu amat sangat mencintai Bang Rasman. Harus berpikir positif, Bang Rasman. Jadi netizen itu cinta
kepada Bang Rasman, sampai-sampai muka Bang Rasman itu diganti dengan kodok. Jadi berpikir positif Bang, biar otaknya fresh gitu Bang. Jadi kalau kita dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Begitu Bang Rasman. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Saya tak ketawa dulu Bang Rasman, karena di situ di dalam studio Bang Aiman juga tertawa gitu ya Bang Rasman ya, terkait dengan video yang memotong kemaluan Bang Rasman dan dijahit. Tenang Bang, sabar Bang, sabar, yang tenang Bang, yang tenang, karena itu kan hanya digambar Bang, tapi kan kenyataannya tidak. Untung aja tidak Bang, kalau beneran gimana Bang? Nah itu Bang, kita harus tetap tenang dan berpikir positif Bang, agar tidak cepat tua. Begitu Bang Rasman. Saya juga sahabat, saya juga berteman semua, saya intelek. Tapi saya juga orang lapangan, ya. Nah, gitu kan bagus, sudah sabar. Dan orangnya kan intelek. Saya juga orang lapangan Bang, tapi biasanya saya sering habisin rumput tetangga. Saya diancam Bang, saya diteror oleh netizen, saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan, muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Saya diancam Bang, saya diteror oleh netizen, saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan, muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Woi, Fik. Setelah kemunculan Dede sebagai saksi kunci di kasus Eki Vina Cirebon yang menemui Kang Deddy Mulyadi, menyatakan bahwa memang benar dia diminta untuk jadi saksi sebuah kesaksian yang tidak pernah dia lihat dan tidak pernah dia rasakan dan pernah dia lakukan. Jadi Fik, dia diberikan arahan oleh Ibtu Rudiana dan EF. Pertamanya dia EF, kemudian ketemu dengan Ibtu Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu. Nyata sudah bahwa memang ini benar-benar suatu kesaksian palsu dan memang rekayasa dari kasus. Dari mula pertama saya sudah menyatakan bahwa Ibtu Rudiana adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam rekayasa kasus Eki Vina Cirebon ini. Mengapa saya masih mengatakan Ibtu Rudiana, memakai Ibtu Rudiana? Karena dia adalah seorang oknum polisi yang mempunyai kemampuan, akses, dan segalanya untuk merekayasa kasus ini. Di balik kematian anaknya, dia merasa menjadi orang yang sangat tersakiti. Jadi mungkin nantinya masyarakat akan iba dan tidak akan menyangka bahwa dia adalah merekayasa kasus ini. Tapi kejahatan itu pasti meninggalkan jejak. Jadi kita kasihan pada 8 tersangka terpidana yang sekarang mendekam karena kasus rekayasa ini. Kawal terus apa motif sebenarnya dari rekayasa kasus Eki Vina Cirebon ini. Oke? Saya diancam Bang, saya diteror oleh netizen, saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah
kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Saya diancam, Bang. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Saya diancam, Bang. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka. Saya makanya ungkapin di sini, ya karena saya mikirnya bahwa saya nggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Kamu diminta menjadi saksi, ya kan? Diminta menjadi saksi oleh Parudiana dan AR. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan, Pak. Setelah masuk ke ruangan, di BAP, Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu, Pak, kamu ya aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak melempar batu, bawa bambu, nah, terus sama pengajaran itu udah ngomongin dari luar dulu, Pak. Siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aib masih tahu, Pak. Oh, yang ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aib sama Rudiana ngasih tahu siapa? Dua-duanya. Dan Rudiana mengasih tahu, mengarahkan kamu agar mengakui, melihat ada anak-anak yang lewat, dilemparin pakai batu, pakai bambu, dan itu diarahin oleh Aib dan Rudiana. Ya. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak, Pak, 100% saya benar. Berani nanti bersaksi di baris krim? Saya, Pak, bersaksi di baris krim. Kamu tahu nggak, dari kesaksian itu hari ini 7 orang pidananya sumber? Tahu. Sebenarnya juga dari kemarin pas viral, ya saya pengen, Pak, keluar media berkata jujur. Cuman saya berpikir panjang, Pak. Saya keluar dengan sendirian, saya bisa apa? Kamu tahu nggak bahwa kesaksian kamu itu melahirkan berita yang luar biasa? Kamu merasa dosa? Merasa. Sebenarnya ya saya sebenarnya hati kecil saya merasa dosa, Pak. Ya kalau ada di posisi keluarga saya, ya mungkin keluarga saya juga merasa tersiksa, Pak. Kamu menjawab BAP-nya bagaimana? Udah ditanya skenario yang sebelum masuk itu, Pak, dikasih tahu kan nongkrong di warung. Nongkrong di warung. Jadi kamu mengikuti alur cerita yang sudah dibuat oleh Parudiana dan Aib. Iya. Apa yang didapat kamu membuat kesaksian palsu, membuat orang lain menderita seumur hidup, dan mungkin kalau apes vonisnya adalah pidana mati? Apa yang kamu dapat? Penyesalan. Kamu dikasih upah? Enggak. Sekali saja. Ya terus saya tanya sama Aib juga, Pak. Di luar pas sudah setelah kejadian itu kan saya pulang ke rumah kan, besoknya saya tanya ke Aib, kenapa sih Aib beri kesaksian kayak gini? Kata saya, kan bakal berat ke depannya, saya bilang gitu. Kata dia, udah biarin katanya. Ya dia juga katanya pernah bilang ke saya, ya saya pernah bilang ke saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya.
Jadi Aep dendam, melakukan itu dendam, memfitnah dan membuat orang penjara seumur hidup karena dendam. Dan kemudian dendam itu membawa kamu.